Bayangkan, seorang perempuan muda diikat di tiang balai desa. Tubuhnya lemah, pakaiannya kotor, wajahnya penuh luka dan air mata. Di tangannya masih menempel bekas ikatan tali tambang yang mengiris kulit. Di hadapannya, warga desa menatap dengan cemooh dan hinaan, seolah dia adalah penjahat paling keji. Sementara sang mertua berdiri gagah, memegang sebilah bambu dan mengayunkannya ke tubuh sang menantu tanpa rasa kasihan. Di balik kerumunan, sang suami hanya menunduk, tak berkata sepatah pun. Dan yang paling menyakitkan, semua ini terjadi tanpa bukti apa-apa. Tapi siapa sebenarnya yang menyimpan rahasia? Dan sampai kapan Allah membiarkan fitnah ini terus menyala? Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Sebelum lanjut ke ceritanya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Rina, seorang perempuan muda dari desa sebelah, hidup sederhana bersama suaminya, Reza. Mereka tinggal di rumah orang tua Reza, karena setelah menikah, Reza memutuskan untuk tinggal bersama ibunya, Bu Asni, seorang janda pemilik warung sembako kecil yang terkenal galak dan penuh curiga. Setiap pagi, Rina bangun lebih dulu. Ia menyapu halaman, memasak, mencuci, hingga membersihkan warung milik mertuanya. Meski tubuhnya lelah, ia tak pernah mengeluh. Hatinya hanya ingin menjadi menantu yang baik, karena ia tahu wanita sepertinya tak punya siapa-siapa selain suami dan Allah. Namun, kebaikan Rina tak pernah cukup di mata Bu Asni. Apapun yang Rina lakukan, selalu salah di matanya. Masakan terlalu asin, cucian kurang bersih, bahkan cara duduk pun sering dikritik. Reza hanya diam. Ia merasa tak pantas menentang ibunya, apalagi dalam urusan rumah. Suatu malam, suasana rumah mendadak mencekam. Teriakan Bu Asni memecah keheningan. "Mana perhiasanku? Kotaknya kosong. Siapa yang masuk kamar?" Reza berlari ke kamar ibunya. Rina pun menyusul dari dapur, dengan wajah bingung. "Ada apa, Bu?" Bu Asni menatap tajam. "Kau yang ambil, kan? Kau satu-satunya yang masuk kamar ini." Rina kaget. Matanya membelalak. "Astagfirullah, Bu. Saya tidak pernah." "Jangan bawa-bawa nama Allah. Kau pikir aku bodoh?" hardik Bu Asni, menunjuk wajah Rina. Reza hanya berdiri di antara keduanya, tak mengucap satu kalimat pun. Bisu, dingin, membiarkan sang istri dituduh tanpa pembelaan. Rina menangis. Dadanya sesak. Bukan karena tuduhan, tapi karena tatapan Reza yang tak membela. Malam itu, Rina tak bisa tidur. Ia terisak dalam diam, sambil berdoa lirih di sajadah, memohon agar Allah tunjukkan kebenaran. Tapi esok paginya, yang terjadi justru lebih kejam. Warga desa dikumpulkan. Rina dibawa ke balai desa oleh Bu Asni dengan alasan menghadirkan bukti di hadapan orang banyak. Namun yang terjadi bukan pembuktian, tapi penghukuman. Diikat, dipukul, dihina. Semua dilakukan oleh mertua sendiri, dengan suaminya menjadi saksi yang hanya dia menonton. "Aku tahu kau pelakunya. Hanya kau yang selalu dekat denganku. Dasar perempuan muka dua," teriak Bu Asni sambil menghantam bambu ke punggung Rina. Rina hanya bisa menjerit pelan. Tubuhnya sudah lelah, tapi jiwanya lebih sakit lagi. Tak ada satupun warga yang berani membela, karena yang menuduh adalah Bu Asni, pemilik warung yang berkuasa di desa itu. Reza hanya menunduk, tidak menahan ibunya, tidak pula memeluk istrinya. Ia seolah menghilang dari tanggung jawabnya sebagai suami. Ketika warga akhirnya membubarkan diri, Rina ditinggal sendiri, terikat di tiang. Hujan turun perlahan. Tubuhnya menggigil. Luka di punggungnya terasa perih,
tapi hatinya jauh lebih perih. Dan di saat itulah, ia bersumpah dalam hati, ia tidak akan pergi sampai Allah sendiri yang menyingkap kebenaran. Namun, ia tidak tahu bahwa kebenaran itu lebih kejam dari yang bisa ia bayangkan. Malam itu, angin bertiup pelan. Langit mendung. Udara terasa berat. Di dalam kamar kecil yang hanya dibatasi kain tipis dengan ruang tengah, Rina duduk memeluk lutut. Luka di punggungnya masih terasa perih. Tapi bukan itu yang membuat dadanya sesak. Yang menghancurkan adalah kenyataan bahwa orang yang paling ia percaya, memilih untuk membiarkannya dihukum tanpa kepastian. Reza, suaminya, sedang duduk di ruang tamu bersama ibunya. Suara mereka terdengar jelas dari balik tirai. Suara Bu Asni masih tinggi, berulang-ulang menyebut nama Rina sebagai pencuri. Sementara suara Reza hanya anggukan dan helaan napas. Lihat, Za, kalau kau nggak segera ambil tindakan, nanti warung kita bisa bangkrut. Siapa yang mau percaya sama keluarga kita kalau ada maling di dalam rumah? Reza menjawab pelan, hampir tak terdengar. Saya juga bingung, Bu, tapi ya, mungkin memang dia. Kalimat itu seperti pisau, menancap dalam ke hati Rina. Ia membekap mulutnya agar isaknya tak terdengar, lalu menunduk dalam diam. Dinding kamar terasa makin sempit. Dunia seolah tak punya ruang lagi untuk orang seperti dirinya. Beberapa hari berlalu. Rina memilih diam. Ia tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, meski warga desa tak lagi menyapanya. Setiap lewat depan rumah, ada yang berbisik, ada yang menggelengkan kepala, dan tak sedikit anak-anak yang menatap dengan jijik. Warung Bu Asni pun ikut terkena dampaknya. Pembeli mulai berkurang. Beberapa orang terang-terangan menyebut, "Maaf Bu, saya nggak nyaman belanja di rumah yang ada pencurinya." Bu Asni makin marah. Kemarahannya meledak setiap hari, dan semua amarah itu ditumpahkan ke Rina. Piring yang kotor dianggap kurang bersih, air teh dianggap terlalu manis, bahkan kesalahan kecil pun bisa jadi alasan untuk memaki. Suatu siang, Reza pulang dengan wajah lelah. Matanya merah, tubuhnya bau alkohol. Rina yang melihat langsung kaget. Reza bukan tipe orang yang seperti itu. Tapi sejak kejadian perhiasan itu, Reza sering pulang larut malam. Entah dari mana, dan tak pernah menjelaskan. "Za, kamu dari mana?" tanya Rina pelan, mencoba tetap tenang. Reza tak menjawab. Ia hanya membuka baju, lalu masuk kamar. Di meja makan, tasnya tergeletak. Rina sempat melihat ada beberapa lembar uang lusuh di sana, dan secari kertas pinjaman koperasi. Hatinya makin tak tenang. Esoknya, seorang penagih utang datang ke rumah. Ia bicara kasar, menagih uang yang dipinjam Reza 2 bulan lalu. Bu Asni sampai terkejut, karena selama ini Reza selalu bilang ke ibunya bahwa ia punya simpanan sendiri. "Kamu bohong sama ibu," teriak Bu Asni di malam itu. "Dari mana kamu dapat uang selama ini kalau bukan dari hasil jual perhiasanku? Hah? Jangan-jangan kamu yang ambil itu semua?" Reza terdiam. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia tak berkata apa-apa. Ia hanya melirik sekilas ke arah Rina, lalu pergi keluar rumah tanpa sepatah kata. Hati Rina berdetak kencang. Ada ketakutan, tapi juga ada secercah harapan. Ia melihat sedikit getaran di mata Reza, seperti rasa bersalah. Tapi apakah itu cukup? Tidak. Karena saat ini, namanya masih terlanjur kotor. Dirinya masih menjadi kambing hitam. Malam itu, Rina menangis sendiri di teras belakang rumah. Ia menengadah ke langit, lalu berdoa dalam hati yang gemetar. "Ya Allah, kalau aku benar bersih, tunjukkan kebenarannya. Tapi kalau aku bersalah, ambil saja nyawaku malam ini." Air matanya jatuh satu persatu. Tapi langit masih gelap. Dan jawaban dari Allah belum juga datang. Yang Rina tidak tahu, malam itu adalah awal dari terbukanya tabir panjang. Dan setiap lembarannya akan mengubah hidup mereka semua. Pagi itu langit masih kelabu. Kabut tipis menyelimuti jalanan tanah menuju pasar desa.
Di rumah Bu Asni, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Warung yang biasanya sudah dibuka sejak subuh masih tertutup rapat. Tak ada bau masakan, tak ada suara piring. Hanya suara detik jam dinding dan sesekali suara ayam dari pekarangan. Di kamar belakang, Rina masih mengganti perban di punggungnya sendiri. Luka akibat pukulan bambu hari itu belum benar-benar kering. Tapi rasa sakit fisik sudah lama tertutupi oleh luka batin yang jauh lebih dalam. Sementara itu, di ruang depan, Bu Asni terduduk di lantai. Matanya sembab. Ia baru saja menerima kabar bahwa koperasi akan menyita sebagian barang di warungnya karena cicilan Reza yang macet. Anakku itu kemana aja? Kenapa dia begini? Gumam Bu Asni sambil menutup wajahnya. Beberapa menit kemudian, Reza datang. Wajahnya lesu, rambutnya berantakan, dan napasnya berat. Di tangannya, hanya ada plastik berisi 2 bungkus nasi dan sebotol air mineral. Wajahnya pucat, matanya terlihat sayu seperti orang yang kurang tidur berhari-hari. "Kamu dari mana aja, Za?" bentak Bu Asni. Reza duduk di kursi dengan lemas. "Maaf, Bu, aku lagi cari kerjaan. Ngamen, ngelapak, apa aja, yang penting bisa bayar utang." Bu Asni menatapnya dengan mata penuh curiga. "Jangan-jangan selama ini kamu yang ambil perhiasan ibu? Kamu yang bikin ibu malu ke warga? Kamu yang bikin semua ini hancur?" Reza tidak langsung menjawab. Ia memejamkan mata, menunduk dalam-dalam. Hening. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Sementara itu, Rina yang mendengar percakapan itu dari balik dapur, terdiam. Napasnya sesak. Ada rasa ingin tahu, tapi juga takut. Apakah hari ini semua akan terbuka? Namun Reza tetap tak mengaku. Ia hanya menjawab pelan. "Saya cuma pengen bantu, Bu. Tapi saya nggak tahu harus gimana." Jawaban yang menggantung. Seperti tali yang hampir putus. Bu Asni berdiri. Tangannya menunjuk wajah Reza. "Kau jangan pura-pura kasihan. Kalau betul kau yang ambil, bilang sekarang. Jangan sembunyi di balik istri. Jangan bikin ibu makin malu." Tapi Reza hanya diam. Tatapannya kosong. Dan saat itu juga, Bu Asni memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih nekat. Dia pergi ke rumah ketua RT. Ia minta supaya Rina diusir dari desa. Ia bilang, kalau perempuan itu masih tinggal di sini, warga nggak akan tenang. Anak-anak kita bisa kecolongan juga nanti. Ketua RT bingung. Tak ada bukti. Tapi karena tekanan dari warga yang mulai ikut-ikutan, permintaan itu pun dipertimbangkan. Rina makin terpojok. Dunia makin sempit. Malam harinya, Rina memberanikan diri bicara pada Reza. "Za, kalau kamu masih sayang aku, katakan yang sebenarnya. Jangan biarkan aku terus hidup dalam hinaan kayak gini." Reza diam. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi bibirnya tetap terkunci. "Za, kamu yang ambil perhiasan itu, ya?" tanya Rina, pelan, lirih seperti bisikan angin. Reza menggigit bibirnya. Tangan kirinya mengepal. Lalu akhirnya ia berdiri dan keluar rumah, tanpa sepatah kata. Rina terduduk. Matanya basah. Dadanya bergetar. Ia mulai menyadari. Mungkin, yang ia pikir suami dan pelindung, adalah orang yang paling pertama menusuknya dari belakang. Tapi Allah belum selesai menyingkap semua. Karena yang akan datang adalah penderitaan yang lebih mengerikan dan lebih menyakitkan dari sekadar fitnah. Langit malam tampak muram. Gerimis jatuh pelan-pelan, membasahi genteng rumah tua tempat Rina tinggal. Suara hujan menggantikan segala percakapan. Rumah itu sunyi, seperti sudah lama kehilangan nyawa. Rina duduk sendirian di ruang tengah. Matanya menatap kosong ke arah pintu. Sejak Reza keluar rumah semalam, ia belum kembali. Tak ada kabar. Tak ada pesan. Tak ada jejak. Hanya kehampaan dan luka yang menggantung. Pagi datang tanpa perubahan.
Bu Asni mondar-mandir gelisah. Rambutnya acak-acakan, mata sembab karena kurang tidur. Kemana anakku? Jangan-jangan dia ditangkap penagih utang? Atau ditahan polisi? Ya Allah, anakku. Rina hanya diam. Ia tidak tahu harus bersikap bagaimana. Sebagian hatinya ingin peduli, tapi sebagian lainnya lelah disakiti. Tak lama kemudian, suara motor tua berhenti di depan rumah. Seorang lelaki dengan jaket lusuh turun membawa map kertas. Ia mengetuk pintu, dan tanpa permisi langsung bicara. Saya dari Koperasi Simpan Pinjam. Mau mengabari bahwa Saudara Reza tidak hadir di jadwal mediasi. Maka sesuai aturan, kami akan menyita aset jaminan, termasuk warung dan kendaraan bermotor. Bu Asni syok. Hah? Warung saya. Motor saya. Betul, Bu. Karena semua itu atas nama Ibu sebagai penjamin. Bu Asni terjatuh duduk. Bibirnya gemetar. Nggak mungkin. Reza nggak mungkin setega itu. Tapi map di tangan petugas koperasi adalah bukti. Ada tanda tangan. Ada fotokopi KTP. Semua sah. Semua nyata. Dan semuanya dilakukan oleh anak kandungnya sendiri. Rina hanya berdiri di balik pintu. Ia mendengar semuanya dengan hati yang campur aduk. Kecewa. Tapi juga iba. Setelah petugas itu pergi, Bu Asni duduk di lantai, menatap kosong ke dinding. Tangannya gemetar. Nafasnya berat. Anakku, tega, anakku. Tapi luka yang dirasakan Rina jauh lebih dalam. Karena bukan hanya soal perhiasan yang hilang, tapi tentang harga diri yang diinjak, nama baik yang dihancurkan, dan cinta yang dikhianati. Sore itu, kabar menyebar cepat. Reza dikabarkan kabur ke kota lain. Ia meninggalkan banyak utang dan menghilang begitu saja, tanpa pamit. Beberapa tetangga mulai berani berbisik di balik pagar. Jadi bener dong, yang ambil perhiasan itu bukan Rina. Loh iya, itu kan Reza sendiri yang minjem ke koperasi. Tapi kenapa ibunya masih nyalahin Rina ya? Bu Asni mendengarnya. Tapi egonya terlalu tinggi untuk mengakui kesalahan. Ia membanting ember di depan rumah sambil teriak. Kalau bukan gara-gara perempuan pembawa sial itu, anakku nggak akan kayak begini. Rina terdiam. Hatinya sudah terlalu lelah untuk membela diri. Malamnya, Rina kembali ke sajadahnya. Ia menangis dalam doa. Tapi kali ini, bukan lagi memohon agar kebenaran dibuka, tapi agar Allah memberinya kekuatan untuk bertahan dan melepaskan. Hingga pagi menjelang, dan rumah itu semakin hampa tanpa Reza. Namun apa yang belum mereka tahu adalah bahwa azab Allah sedang berjalan perlahan, mengendap, menunggu waktu. Dan ketika waktunya tiba, tak satu pun mampu menolaknya. Hari-hari terasa lebih panjang. Waktu berjalan lambat, seperti sengaja menyiksa jiwa yang mulai rapuh. Rumah Bu Asni tak lagi ramai. Warungnya tutup. Pembeli sudah lama tak datang. Meja dagangannya berdebu. Etalase kosong. Sementara Bu Asni hanya duduk di kursi reot dekat jendela, memeluk kedua lututnya seolah mencari kehangatan dari luka batin yang makin membusuk. Reza tak kunjung kembali. Sudah lebih dari seminggu kabarnya hilang. Tak ada pesan. Tak ada tanda. Seolah bumi menelannya bulat-bulat. Tetangga makin berani bicara. Ada yang mulai mengasihani Rina. Ada pula yang diam-diam menghampiri untuk meminta maaf karena dulu ikut menghakiminya. Tapi Bu Asni tetap keras hati. Bahkan ketika Rina memasakkan makanan hangat dan menyodorkannya dengan senyum penuh luka, ia menepis piring itu. Pergi kau dari sini. Jangan pura-pura jadi baik. Kau pikir aku bisa lupa semua ini? Kalau bukan karena kau, anakku nggak mungkin kabur. Rina menunduk. Bibirnya gemetar menahan sedih. Tapi ia tidak membantah. Tidak juga pergi. Ia hanya melipat tangan di depan dada dan melangkah pelan kembali ke dapur.
Ia tahu, tak semua luka bisa diobati dengan nasi hangat. Suatu sore, datang seorang pria tak dikenal. Pakaiannya sederhana, wajahnya letih. Ia memperkenalkan diri sebagai pemilik kontrakan tempat Reza sempat tinggal di kota sebelum kabur. Saya cuma mau kasih tahu, anak ibu tinggal beberapa hari di tempat saya, lalu kabur tanpa bayar. Tapi sebelum pergi, dia sempat ngomong soal perhiasan. Bu Asni terdiam. Matanya melotot. Perhiasan? Apa katanya? Dia bilang, dia jual perhiasan ibunya sendiri. Katanya buat bayar utang. Tapi makin lama makin tenggelam. Akhirnya dia kabur. Maaf, Bu, saya cuma nyampaikan. Habis bicara, pria itu pergi. Bu Asni terpaku. Dunia di sekelilingnya seperti berhenti. Suara ayam, suara angin, suara anak-anak desa, semua lenyap. Hanya suara detak jantung dan bisikan hatinya yang memekik. Jadi benar. Reza yang ambil. Tapi seperti kebiasaan lama yang mengakar kuat, bukan rasa bersalah yang muncul, melainkan kemarahan. Kau pasti yang hasut anakku, kan? Bentaknya ke arah dapur, tempat Rina sedang mencuci piring. Rina menoleh perlahan. Matanya sayu. Saya nggak pernah ajarin dia berbuat begitu. Bu, saya juga baru tahu dari orang tadi. Kau bohong. Kau licik. Kau memang perempuan pembawa sial. Ucapan itu seperti cambuk. Tapi Rina sudah terlalu kebal. Ia hanya diam. Namun dalam diamnya, ada air mata yang jatuh ke piring yang ia pegang. Malam itu, Rina tidur dalam kondisi pintu kamarnya dikunci dari luar. Bu Asni benar-benar membencinya. Ia tak diberi makan. Tak diberi bicara. Hanya diam dan hinaan. Tapi tak ada dendam di hati Rina. Ia hanya berdoa. Memohon agar Allah tidak menurunkan azabnya pada mertuanya dengan cara yang terlalu berat. Namun siapa sangka, doanya datang terlambat. Esok paginya, Bu Asni pergi ke pasar. Dengan wajah muram, tubuh lelah, dan hati yang penuh kekacauan, ia berjalan kaki menyusuri jalan sempit menuju keramaian. Namun di tengah jalan, seekor anjing liar muncul dari semak. Matanya merah, lidahnya menjulur, dan giginya terlihat seperti pisau tajam. Anjing itu menggeram, dan perlahan berjalan ke arah Bu Asni. Bu Asni panik. Ia mundur. Matanya melebar. Tapi anjing itu tak berhenti. Ia mulai mengejar. Dan saat itulah, jeritan menggema. Tolong. Warga yang mendengar segera berlari ke arah sumber suara. Tapi semuanya terlambat. Bu Asni sudah tergeletak di tanah. Tubuhnya penuh luka gigitan. Kainnya robek. Darah mengalir deras dari kakinya, tangannya, bahkan wajahnya. Anjing itu telah pergi. Tapi bekasnya menghancurkan segalanya. Bu Asni dilarikan ke puskesmas. Dan dari sana, kabar itu sampai ke telinga Rina. Ia hanya duduk terdiam di lantai dapur. Pandangannya kosong. Hatinya berkecamuk. Bukan karena puas, bukan karena balas dendam, tapi karena inilah bagian paling pahit dari kebenaran. Azab tidak pernah datang saat manusia siap menerimanya. Suasana puskesmas pagi itu terasa lebih tegang dari biasanya. Di ruang UGD kecil yang hanya ditutupi tirai kain tipis, Bu Asni terbaring dengan tubuh lemas. Luka-luka bekas gigitan anjing tersebar di hampir seluruh tubuhnya, terutama di tangan dan betis. Wajahnya pucat, napasnya pendek-pendek, mata yang biasanya garang, kini terlihat ketakutan. Bu, sabar ya, kami akan lakukan observasi terlebih dahulu, kata perawat, sembari membersihkan luka-luka terbuka yang terlihat mengerikan. Rina duduk di bangku tunggu luar ruangan. Ia datang sendirian. Tak ada Reza, tak ada sanak keluarga. Tangannya memegang termos kecil berisi air putih dan tas kain berisi baju ganti. Ia datang karena rasa kemanusiaan, bukan karena diterima, apalagi dibutuhkan. Saat dokter keluar, Rina segera berdiri.
Gimana keadaannya, Dok? Dokter muda itu menunduk sedikit, lalu menjawab dengan suara serius. Luka fisiknya cukup dalam, tapi kami lebih khawatir soal gejala rabies. Gigitan di bagian kaki dan tangan cukup dalam, dan pasien telat diberi vaksin. Kita masih observasi, tapi kalau virusnya sudah menjalar ke otak, dampaknya bisa fatal. Rina terdiam. Matanya perlahan basah. Setelah mendapat izin, Rina masuk ke dalam ruangan. Di sana, ia melihat Bu Asni yang terbaring. Matanya terbuka setengah, menggigil hebat. Tubuhnya terus berkeringat meski ruangan itu dingin. Ketika matanya menangkap bayangan Rina, Bu Asni mencoba berbicara, tapi suaranya serak dan tak jelas. Rina mendekat perlahan. Ia menyentuh tangan mertuanya. Lembut, hati-hati. Bu, saya di sini. Saya bawakan baju ganti dan air putih. Namun alih-alih menerima, Bu Asni justru menarik tangannya. Meski tubuhnya lemah, ia masih mampu membuang muka. Tatapan matanya menyimpan dendam, seolah luka yang ia terima belum cukup menebus harga dirinya. Rina menunduk. Suaranya lirih, seperti bisikan. Bu, saya tahu, mungkin ibu belum bisa terima semua ini, tapi tolong, jangan simpan benci terlalu dalam. Reza pergi bukan karena saya. Semua ini bukan karena saya. Bu Asni mendengus pelan. Napasnya terengah. Mulutnya bergerak, mencoba bicara, tapi hanya terdengar erangan yang menyakitkan. Tiba-tiba tubuhnya kejang. Tangannya menegang. Matanya membelalak. Perawat langsung masuk. Diikuti dokter. Rina disuruh keluar. Ia berdiri di luar ruangan sambil berdoa keras-keras di dalam hati. Ya Allah, kalau Engkau mau menghukumnya, jangan biarkan ia menderita terlalu lama. Tapi kalau Engkau ingin menguji kami, kuatkan kami semua untuk menjalaninya. Beberapa jam kemudian, kondisi Bu Asni stabil. Tapi dokter bilang, itu hanya sementara. Gejala rabies bisa muncul bertahap. Bisa beberapa hari, bisa beberapa jam. Kita belum tahu sejauh mana virusnya menjalar, ucap dokter. Hari mulai gelap. Rina belum pulang. Ia tidur di kursi plastik ruang tunggu. Malam itu, tak ada siapa-siapa yang datang. Tak ada anak, tak ada kerabat. Hanya suara jangkrik dan nyamuk yang menemani. Keesokan harinya, keadaan Bu Asni memburuk. Ia mulai meracau. Mulutnya berbuih. Ia berteriak tak jelas, memanggil Reza sambil menangis. Kadang menyebut nama Rina dengan umpatan. Kadang menangis keras sambil menggaruk tubuhnya sendiri. Perawat dan dokter kewalahan. Pasien dalam kondisi seperti itu sangat rentan. Mereka terpaksa mengikat tangan dan kaki Bu Asni agar tidak melukai dirinya sendiri. Rina hanya bisa menyaksikan semua itu dari balik jendela kaca. Air matanya jatuh. Lagi, ia tidak tahu, apakah yang sedang ia lihat adalah azab, atau sekadar potongan takdir yang akhirnya membalik arah. Satu hal yang ia tahu, rasa sakit kadang tak mampu menyadarkan manusia dari kebencian. Dan dalam kasus ini, luka luar bisa diobati, tapi luka hati belum tentu bisa disembuhkan. Hari ketiga di puskesmas. Suasana makin mencekam. Bu Asni kini hampir tak bisa membedakan mimpi dan kenyataan. Ia sering meracau, berbicara sendiri, matanya melotot, tubuhnya menggigil dan berkeringat terus-menerus. Kadang ia berteriak ketakutan, kadang tertawa sendiri. Tak ada yang tahu pasti apa yang sedang terjadi di dalam pikirannya. Beberapa perawat bahkan mulai ketakutan mendekat. Bu Asni ini keras sekali. Tadi malam dia teriak-teriak terus. Kami harus panggil 2 petugas jaga laki-laki buat tenangkan dia, kata salah satu suster kepada Rina. Rina hanya menunduk. Ia menatap jendela ruang perawatan dengan tatapan kosong. Hatinya nyeri. Tapi ia tetap tinggal. Menemani. Walau hatinya sudah lama terkoyak, ia tetap memilih ada di sana, bukan karena cinta, tapi karena kemanusiaan. Di dalam ruangan, Bu Asni masih mengigau. Reza, anakku,
Jangan tinggalkan ibu. Tiba-tiba tubuhnya kejang lagi. Mulutnya mengeluarkan busa putih. Matanya membelalak. Dan tubuhnya seperti berusaha melawan sesuatu yang tak kasat mata. Dokter kembali masuk. Ia memberi suntikan penenang. Rina berdiri di ambang pintu, menggenggam tas kain di tangannya dengan erat. "Dok, apa masih bisa diselamatkan?" tanyanya pelan. Dokter menatapnya lelah. "Kami sudah berusaha. Tapi kalau virusnya sudah menyerang otak, tidak banyak yang bisa kami lakukan." Rina mengangguk. Di wajahnya tak ada lagi air mata. Mungkin karena air matanya sudah habis. Yang tersisa hanya kekosongan. Perasaan ganjil antara iba, trauma, dan luka yang tak terucapkan. Malam itu, seorang tetangga datang membawakan makanan untuk Rina. Seorang ibu tua, yang dulu pernah ikut menertawakan Rina saat ia diikat di tiang balai desa. "Rina, maaf ya. Dulu ibu ikut-ikutan. Ibu pikir kamu beneran maling. Tapi ternyata..." Rina hanya tersenyum kecil. "Nggak apa-apa, Bu. Saya udah lupa." Tapi hatinya belum lupa. Bahkan saat ia tertidur di kursi tunggu malam itu, ingatan tentang tali yang mengikat tubuhnya, suara warga mencaci, dan suara bambu yang menghantam punggungnya, semuanya masih hidup di dalam kepalanya. Sementara itu, di ruang perawatan, Bu Asni mulai bicara sendiri. Jangan ikat aku. Aku bukan pencuri. Aku bukan penipu." Perawat mencoba menenangkannya, tapi tubuhnya meronta seperti dirasuki sesuatu. Ia melihat ke sudut ruangan, lalu berteriak, "Kau, Rina, jangan pandangi aku. Kau memang pembawa sial." Tapi Rina tak berada di sana. Ia tertidur di luar. Dan kalimat-kalimat itu hanya hasil dari kesadarannya yang mulai kabur. Dari dosa yang selama ini ia kubur sendiri. Beberapa jam kemudian, kondisi Bu Asni memburuk. Detak jantungnya tidak stabil. Perawat mulai siaga penuh. Lampu ruangan dibuat redup, dan dokter memutuskan untuk memindahkan pasien ke ruang isolasi rabies. Sebelum dipindah, Bu Asni sempat menatap langit-langit ruangan. Matanya mulai melemah. Di sela napasnya yang pendek dan menyakitkan, ia berbisik pelan sekali, "Allah, jangan hukum aku kayak gini." Tapi penyesalan yang datang terlambat, kadang bukan lagi jalan menuju ampunan, melainkan jalan menuju pembalasan. Rina tahu, malam itu belum berakhir. Dan besok, mungkin tidak akan membawa harapan. Pagi itu, langit tampak sendu. Daun-daun pisang di belakang puskesmas bergoyang tertiup angin. Aroma tanah basah masuk lewat jendela ruang tunggu. Rina masih duduk di bangku panjang yang dingin. Matanya sembab karena kurang tidur. Di tangannya, termos kecil berisi teh hangat yang ia buat sendiri dari rumah dinas perawat. Sejak semalam, Bu Asni dipindahkan ke ruang isolasi. Tak boleh ada yang menjenguk kecuali petugas medis. Rina hanya bisa memandang dari balik kaca jendela kecil yang terpasang tinggi di dinding luar ruangan. Dari situ, ia melihat sosok perempuan yang dulu menghinanya, kini terbaring sendiri. Tubuhnya lemah, mulutnya kadang masih bergerak bicara sendiri, namun suaranya sudah tak keluar jelas. Sesekali, tubuhnya menggeliat seperti menahan rasa terbakar di dalam. Perawat mendekat ke Rina, berbicara pelan. Kondisinya makin menurun. "Mbak, virusnya sudah menyebar ke sistem saraf pusat. Kami cuma bisa meredakan rasa sakitnya." Rina mengangguk pelan. Tak ada yang bisa ia lakukan, selain menunggu waktu yang entah akan berujung pada keajaiban, atau akhir dari segalanya. Beberapa saat kemudian, sebuah mobil datang berhenti di depan puskesmas. Seorang lelaki turun. Bajunya kumal, rambutnya panjang tak terurus. Wajahnya penuh keringat dan debu jalanan. Itu Reza. Ia berjalan terburu-buru ke arah ruang tunggu, dan matanya langsung bertemu dengan Rina. Tapi yang pertama kali ia tanyakan bukan kabar istrinya, melainkan ibunya. "Ibu, di mana?" Rina berdiri perlahan. Suaranya tenang namun dingin. "Di ruang isolasi.
Sudah 3 hari. Reza tertegun. Wajahnya berubah. Ia mendekati jendela kecil di dinding dan melihat ibunya terbaring dengan selang infus dan perban di beberapa bagian tubuh. Mata Reza berkaca-kaca. Ya Allah, kenapa bisa kayak gini? Rina diam beberapa saat, lalu akhirnya berkata pelan. Karena azab Allah bisa datang dalam bentuk apapun. Dan sayangnya, kadang datang setelah kita menyakiti orang yang tak bersalah. Reza menggertakkan gigi. Ia menunduk. Tangannya mengepal. Rina, aku nggak bisa berkata apa-apa. Aku salah. Aku pengecut. Aku biarkan kamu dipermalukan, dipukul, difitnah. Dan semua itu karena aku. Karena aku takut ketahuan. Aku hancur. Aku hilaf. Rina menatap suaminya dalam-dalam. Bukan dengan marah, tapi dengan tatapan kosong dari seseorang yang sudah tidak punya harapan lagi. Kenapa kamu datang sekarang? Ucap Rina. Suaranya nyaris tak terdengar. Setelah semua yang kamu lakukan, setelah kamu larikan diri, setelah ibu kamu terbaring seperti itu, kenapa sekarang? Reza terdiam. Ia menangis. Tapi tangisan itu bukan lagi penting bagi Rina. Karena air mata yang paling mahal adalah air mata saat kepercayaan sudah mati. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dari ruang isolasi. Ia menggeleng pelan. Kondisinya kritis. Kalau malam ini bertahan, itu keajaiban. Kami sudah siapkan rujukan ke rumah sakit kabupaten, tapi kami pesimis. Reza jatuh terduduk di lantai. Ia menangis sambil memeluk kedua lututnya. Sementara Rina berdiri membelakanginya, dengan hati yang sudah kosong dari segala bentuk harapan. Ia sudah tidak menanti pengakuan. Ia juga tak lagi menunggu pembelaan. Karena bagi dirinya, pengampunan bukan lagi soal kata maaf, tapi soal waktu. Dan waktu tidak bisa diulang. Malam turun dengan sunyi yang aneh. Angin seperti berhenti bertiup. Suara jangkrik terdengar jauh, samar. Nyaris seperti isak tangis alam yang tahu bahwa sesuatu akan berakhir malam ini. Di ruang isolasi puskesmas, tubuh Bu Asni semakin lemah. Selang oksigen terpasang di hidungnya. Tangan dan kakinya masih diikat lembut dengan perban agar tidak melukai diri sendiri dalam kondisi kejang yang datang sewaktu-waktu. Rina berdiri di balik kaca. Wajahnya pucat diterpa cahaya lampu neon dari dalam ruangan. Di sampingnya, Reza duduk bersandar di tembok, tak henti-henti menunduk dalam tangis. Ibu nggak pernah benar-benar sayang sama kamu, ya? Tanya Reza tiba-tiba, lirih. Rina tidak menoleh. Ia tetap menatap ke dalam ruangan dengan wajah datar. Entahlah, jawabnya singkat. Tapi kalau ibu pernah sayang, mungkin bukan dengan cara menyiksa orang lain demi menjaga harga dirinya. Reza terdiam. Malam itu terasa panjang. Waktu seolah berjalan lambat. Suara mesin pemantau detak jantung di dalam ruang isolasi berdetak satu-satu seperti detik yang menunggu ajal. Sekitar pukul 2 dini hari, suara alarm di ruangan itu berbunyi nyaring. Para perawat berlarian. Panggilan darurat diumumkan. Rina dan Reza berdiri spontan. Mata mereka membelalak. Dari balik kaca, terlihat tubuh Bu Asni yang mendadak kejang hebat. Dokter dan 2 perawat masuk tergesa-gesa. Tindakan darurat dilakukan. Reza menggenggam tangan Rina erat-erat. Allah, selamatkan ibu. Tapi Rina tidak membalas genggaman itu. Ia hanya menatap kosong. Pasrah. Setelah 15 menit berlalu, suara mesin itu mendadak berhenti. Garis detak jantung menjadi lurus. Dan tak ada lagi suara napas. Tak ada lagi gerakan. Seorang perawat menutup wajah Bu Asni dengan kain putih. Dokter keluar dari ruangan. Wajahnya lelah. Pandangannya menunduk. Maaf, beliau tidak tertolong. Reza menjerit. Ia jatuh berlutut di lantai. Menangis seperti anak kecil yang kehilangan seluruh dunia. Ibu. Suara tangisnya memecah malam. Tapi Rina hanya diam. Matanya kosong, tak menangis,
tak menggigil, tak bicara. Ia tidak membenci kematian itu. Tapi ia juga tidak merayakannya. Karena bagi Rina, ini bukan tentang pembalasan. Ini adalah konsekuensi. Esok harinya, jenazah Bu Asni dibawa pulang ke rumah. Warga berdatangan. Beberapa menunduk malu ketika melihat Rina. Tak sanggup menatapnya karena ingatan tentang hari ketika dia diikat di tiang masih lekat di benak mereka. Seorang ibu-ibu mendekat dan berkata pelan, "Maafkan kami, Nak Rina. Kami dulu salah." Rina hanya tersenyum kecil. Ia membungkuk sopan. Tapi tidak ada kata, tidak apa-apa. Karena memang, tidak ada yang bisa menghapus rasa sakit begitu saja. Di rumah duka, Reza duduk di sudut ruangan dengan wajah kosong. Ia tak bicara dengan siapapun. Air matanya kering, bibirnya tak bergerak. Setelah jenazah dimakamkan, Reza masuk ke kamar dan menatap Rina. "Aku mau bicara. Boleh?" Rina mengangguk pelan. Tapi tak ada harapan di matanya. "Aku sadar. Semua ini salahku. Aku yang ambil perhiasan itu. Aku yang fitnah kamu secara tidak langsung. Aku yang biarkan kamu dihina, disiksa, bahkan oleh ibuku sendiri. Aku nggak punya wajah lagi buat minta kamu tinggal." Rina duduk, menunduk dalam diam. Reza meneteskan air mata. "Tapi, kalau kamu mau, aku mau mulai dari awal. Aku mau tobat. Aku mau berubah. Aku nggak mau kehilangan kamu." Hening sejenak. Rina mengangkat kepalanya. Tatapannya tajam namun tenang. "Kamu tahu nggak, Zah? Yang paling menyakitkan itu bukan karena aku dipukul atau diikat. Tapi karena kamu diam. Karena kamu lebih percaya pada fitnah daripada orang yang tiap malam nyiapin teh buat kamu pulang." Reza menunduk. "Maaf." Rina menarik napas dalam-dalam. "Maaf bukan jaminan untuk mengobati luka. Aku nggak benci kamu, Zah. Tapi aku juga nggak tahu, masih ada tempat nggak buat kamu di hati aku." Reza menangis. Dan untuk pertama kalinya, Rina membiarkan suaminya menangis sendirian. Karena ada luka yang tak bisa disembuhkan dengan air mata. Beberapa hari setelah pemakaman Bu Asni, rumah yang dulunya penuh konflik itu kini sepi. Tak ada suara teriakan, tak ada amarah, tak ada celaan yang menusuk hati. Tapi kesunyian itu tak membawa ketenangan. Yang tertinggal hanyalah puing-puing luka yang belum sembuh. Rina duduk di kamar kecilnya, mengemasi barang-barang. Sebuah tas kain tua, beberapa helai baju yang ia bawa sejak awal menikah, dan satu kitab Al-Quran lusuh yang menjadi teman setianya di setiap malam panjang penuh tangis. Reza berdiri di depan pintu. Matanya sembab, tubuhnya kurus. Ia menatap istrinya dengan tatapan memohon. "Mau kemana, Rin?" Rina tidak langsung menjawab. Ia menutup tasnya perlahan, lalu berdiri. Suaranya tenang, tapi penuh ketegasan. "Aku mau pergi, Zah. Aku butuh waktu. Bukan karena aku marah, tapi karena aku belum sembuh. Aku belum selesai dengan rasa sakitku." Reza melangkah maju, setengah berlutut di hadapan Rina. "Jangan tinggalin aku, Rin. Kita bisa perbaiki semuanya. Aku janji, aku kerja keras. Aku berubah. Asalkan kamu jangan pergi." Rina menatap wajah suaminya lama sekali. Bukan dengan kebencian. Bukan dengan kemarahan. Tapi dengan luka yang masih belum tertutup. "Bukan kamu yang aku tinggalkan, Zah. Tapi diriku yang dulu. Diriku yang ditindas, yang dihina, yang disalahkan tanpa pernah diberi ruang untuk bicara. Aku harus pergi untuk menyelamatkan sisa harga diriku." Reza tak sanggup bicara. Ia menangis terisak, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Rina berjalan pelan keluar kamar. Sebelum keluar rumah, ia berhenti di depan meja warung yang kini kosong dan penuh debu. Tempat itu dulu jadi saksi bagaimana ia melayani dengan ikhlas, meski balasannya adalah caci maki. Ia menatapnya sekali lagi, lalu melangkah pergi.
Warga yang melihatnya di jalan hanya menunduk. Beberapa ibu-ibu sempat memanggil, tapi Rina hanya membalas dengan senyum singkat. Ia sudah tidak ingin menoleh ke belakang. Hari itu, Rina pergi dari desa. Ia menumpang mobil sayur menuju kota. Tak ada bekal banyak, hanya niat dan doanya yang tak putus. Ia tidak tahu akan tinggal di mana. Ia tidak tahu akan bekerja apa. Tapi yang pasti, ia tahu satu hal. Ia harus menyembuhkan dirinya sendiri. Ia harus kembali menemukan dirinya yang dulu, yang kuat, yang berani, yang tak layu oleh fitnah dan kekejaman. Di tengah perjalanan, ia membuka jendela mobil, membiarkan angin masuk, membelai wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia bisa bernapas tanpa takut. Di kejauhan, langit mulai cerah. Awan yang tadi mendung perlahan terbelah, memunculkan sinar matahari pagi yang hangat. Dan di balik senyumnya yang pelan, Rina berbisik dalam hati, "Ya Allah, terima kasih. Telah Engkau tunjukkan kebenaran. Kini aku bukan lagi korban. Aku adalah orang yang selamat." Sementara itu, Reza duduk sendirian di teras rumah. Ia menatap jalanan sepi yang tadi dilalui Rina. Tak ada lagi suara. Tak ada lagi harapan. Hanya penyesalan yang tinggal di dadanya. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar. Dosa tidak selalu dibayar dengan darah. Kadang, dibayar dengan kehilangan yang tak bisa dikembalikan. Hari-hari baru Rina dimulai di kota kecil yang tak banyak dikenal orang. Ia tinggal di rumah kontrakan sempit di pinggiran pasar, milik seorang janda tua berhati lembut yang ia temui saat perjalanan pulang dari puskesmas. Ibu itu menawarkannya tumpangan dan tempat singgah sementara, dan kini menjadi orang asing yang lebih tulus dari keluarga sendiri. Di tempat baru itu, Rina memulai hidup dari nol. Setiap pagi, ia membantu menyapu pasar, membersihkan kios, dan sesekali mengantar pesanan nasi bungkus. Upahnya tidak banyak, tapi cukup untuk membeli makan, membayar sewa kecil, dan menyisakan sedikit untuk sedekah. Ia tak pernah mengeluh. Justru di tengah kesederhanaan itu, Rina mulai menemukan kembali dirinya yang dulu hilang, yang sabar, kuat, dan ikhlas. Ia membaca Al-Quran lebih sering, mengikuti majelis kecil ibu-ibu sekitar, dan mulai menulis isi hatinya di selembar buku bekas. Di antara tulisannya, ada kalimat yang selalu ia ulang-ulang. Yang difitnah bukan berarti hina. Yang diam bukan berarti kalah. Dan yang pergi, belum tentu menyerah. Hidup di kota kecil memberinya jarak dari luka, sekaligus ruang untuk sembuh. Ia tak lagi dibayang-bayangi jeritan Bu Asni, tatapan benci warga desa, atau diamnya Reza yang dulu membuat jiwanya nyaris mati. Di satu sore yang lembut, saat ia sedang duduk di teras rumah kontrakan bersama ibu pemilik rumah, obrolan mengalir. "Ibu lihat kamu sering melamun. Masih kepikiran masa lalu, ya?" Rina tersenyum kecil. Ia menatap langit yang mulai berubah jingga. "Nggak bisa bohong, Bu. Ma. Tapi sekarang, nggak sesakit dulu. Dulu rasanya seperti dunia hancur. Sekarang, aku bisa bilang ke diriku sendiri, aku sudah melewati badai itu." Ibu itu menepuk bahu Rina pelan. "Yang penting kamu nggak balas dendam. Allah tahu siapa yang benar. Kalau kamu tetap sabar, Allah angkat derajatmu." Rina menunduk pelan, menahan haru. "Doa itu yang aku pegang, Bu." Di malam hari, Rina menulis surat. Bukan untuk dikirim, tapi hanya sebagai cara menuangkan isi hati yang tak bisa ia sampaikan. "Untuk Reza. Entah kamu masih mencariku atau tidak, tapi aku ingin kamu tahu, aku memaafkanmu. Aku memaafkan semua diam kamu, semua pengkhianatan kamu, semua ketakutan kamu yang menjadikanku tumbal. Tapi jangan salah, memaafkan bukan berarti aku akan kembali. Aku pergi bukan untuk membenci. Aku pergi untuk belajar menyayangi diriku sendiri." Surat itu ia lipat dan simpan dalam laci. Bukan untuk dibaca lagi, tapi sebagai penanda bahwa hari itu, hatinya mulai benar-benar sembuh.
Tapi Allah, dengan caranya sendiri, masih menyiapkan kejutan. Karena kebaikan yang ikhlas, sekecil apapun, tidak akan pernah disia-siakan. Dan Rina belum tahu bahwa hidupnya sebentar lagi akan berbalik arah. Sudah hampir 2 bulan Rina menetap di kota kecil itu. Dalam kesunyian dan kerja kerasnya, ia menjadi sosok yang dikenal oleh beberapa pedagang pasar. Bukan karena penampilannya yang masih sederhana dan bersahaja, tapi karena tutur katanya yang lembut dan sikapnya yang selalu siap membantu, bahkan tanpa diminta. Suatu hari, saat hujan turun cukup deras, seorang pria tua terpeleset di pelataran pasar. Barang dagangannya, keranjang berisi keripik singkong dan emping, terguling ke selokan. Orang-orang hanya menatap. Beberapa berlalu begitu saja. Rina yang baru selesai menyapu kios, segera berlari mendekat, meski pakaiannya ikut basah kuyup. Ia membantu pria tua itu mengangkat dagangannya, membersihkan sisa kotoran dari air hujan, lalu menuntunnya duduk di bawah tenda plastik kios seberang. "Bapak enggak apa-apa? Maaf ya, saya telat nolong." Pria tua itu hanya mengangguk, menatap wajah Rina dengan mata merah karena air hujan dan rasa haru. "Kalau kamu nggak datang tadi, mungkin aku udah dibiarkan tergeletak begitu aja. Terima kasih, Nak." Sejak hari itu, Rina sering membantu pria tua tersebut berdagang. Ia membawakan keranjang, menata dagangan, dan kadang menjajakan langsung ke pembeli. Ia tidak pernah minta upah. Tapi sang bapak selalu menyisihkan beberapa lembar uang untuknya. Yang Rina tak tahu, pria tua itu bukanlah orang biasa. Namanya Pak Musa. Ia pemilik lahan terbesar di sekitar pasar. Meski tampak sederhana dan berdagang kecil, ia diam-diam menguji orang-orang yang ia temui, untuk melihat siapa yang tulus dan siapa yang sekadar mencari untung. Dan dari semua orang yang ia temui di pasar itu, hanya satu yang menolongnya saat ia berpura-pura jatuh, Rina. Beberapa hari kemudian, Pak Musa memanggil Rina ke rumahnya. Sebuah rumah sederhana di luar kota, tapi dengan halaman luas dan gudang besar berisi hasil bumi. "Rina, aku udah perhatikan kamu lama. Kamu kerja rajin, nggak banyak ngomong, dan punya hati." Rina hanya menunduk, bingung dengan arah pembicaraan. "Aku sudah tua. Anakku semua di luar negeri. Mereka nggak mau ngurus tanah ini. Aku butuh orang yang jaga dan rawat. Kamu mau nggak kerja buat aku? Aku gaji layak. Kamu bisa tinggal di rumah ini juga. Anggap aja rumah sendiri." Rina terkejut. Matanya membesar. Mulutnya setengah terbuka. "Loh, Pak, saya cuma orang biasa. Saya nggak punya pengalaman. Saya takut." Pak Musa tersenyum. "Orang baik nggak harus sempurna. Saya nggak cari orang pintar. Saya cari orang yang bisa dipercaya. Dan saya rasa Allah sudah tunjukkan siapa yang layak." Rina menunduk. Matanya perlahan basah. Dalam hati, ia berbisik, "Ya Allah, ini balasan dari diamku waktu aku dihina. Ini balasan dari sabarku waktu aku dipukul. Ini hadiah dari MU." Hari itu, Rina mulai bekerja di rumah Pak Musa. Ia membantu mengelola gudang, mencatat stok hasil panen, dan sedikit demi sedikit belajar mengatur keuangan kecil-kecilan. Tak butuh waktu lama, Pak Musa semakin mempercayainya. Dan warga sekitar mulai mengenal sosok Rina, bukan lagi sebagai perempuan desa yang tertindas, tapi sebagai perempuan kuat yang membawa perubahan. Tapi jauh di tempat lain, di desa asalnya, kabar tentang Rina mulai terdengar kembali. Dan seseorang diam-diam menyimpan rindu dan rasa bersalah yang makin hari makin menghimpit dada. Di desa tempat semua luka bermula, waktu seperti berjalan lambat. Rumah Bu Asni kini tak lagi terawat. Catnya mulai mengelupas, warungnya tertutup rapat, dan halaman depannya penuh rumput liar. Sejak kematian ibunya dan kepergian Rina, Reza hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Setiap malam ia duduk di ruang tamu yang remang, menatap kursi kosong tempat dulu ibunya sering memarahi Rina. Suasana rumah seakan penuh suara hantu masa lalu, suara bentakan, jeritan,
Dan Ishak tangis. Ia hidup sendiri, tanpa penghasilan, hanya bergantung pada bantuan tetangga. Utangnya masih menumpuk, dan kepercayaan orang-orang sudah lama hilang. Reza sering menatap bingkai foto pernikahannya dengan Rina yang masih tergantung di dinding. Foto itu kini berdebu. Tapi wajah Rina di sana masih terlihat teduh dan tulus. Suatu sore, seorang pemuda dari desa tetangga datang ke rumah Reza. Ia mengenal Reza karena dulu sering berbelanja ke warung Bu Asni. "Mas Reza ya? Maaf ganggu." Reza menoleh lemah. "Iya, saya. Saya mau cerita. Tadi pagi saya nganter hasil panen ke kota kecil dekat Terminal Barat. Dan saya ketemu perempuan yang mirip banget sama istri Mas. Namanya Rina." Reza sontak berdiri. "Rina?" "Iya. Dia kerja di rumah Pak Musa, yang punya lahan gudang beras dan hasil bumi itu. Loh, katanya dia dipercaya banget. Orangnya baik dan disayang warga sana." Reza terduduk lagi. Tangannya gemetar. Lidahnya keluh. "Dia sehat?" "Alhamdulillah. Sehat." Lebih cerah mukanya sekarang. Lebih damai. Setelah pemuda itu pergi, Reza terkunci dalam diam. Di antara detak jam dinding dan suara angin dari celah atap, Reza terduduk lama, menatap jendela yang terbuka sedikit. Matanya basah. Malam harinya, ia menulis sesuatu di selembar kertas. Tangannya gemetar. Tapi setiap huruf yang ia tulis adalah jeritan hatinya yang selama ini dipendam. "Rina, kalau surat ini sampai padamu, izinkan aku hanya satu kali menghadap. Bukan untuk memohon agar kau kembali, tapi untuk memohon agar kau tahu, aku menyesal. Aku tidak layak memanggil namamu. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku belajar dari kehilangan. Kalau Allah masih izinkan aku bertobat, semoga Dia juga izinkan aku melihat wajahmu sekali lagi. Meskipun itu hanya untuk mengatakan, maaf, Reza." Surat itu ia titipkan kepada pemuda desa tetangga yang kemarin datang. Ia tahu, besar kemungkinan Rina tak akan membalas. Mungkin tak mau membaca. Tapi ia tak peduli. Karena kadang, pengakuan bukan untuk didengar, tapi untuk membebaskan diri sendiri dari penjara batin. Hari-hari berlalu. Reza menjalani hidup seadanya, mengganti kemewahan dengan kesederhanaan, mengganti kata-kata dengan diam, mengganti penyesalan dengan ibadah. Satu-satunya yang ia simpan hanyalah harapan bahwa di suatu hari yang belum pasti, Allah akan memberinya kesempatan, bukan untuk memiliki kembali, tapi untuk menebus apa yang dulu ia abaikan. Dan di kota kecil yang jauh dari desanya, Rina membuka lipatan surat itu di teras rumah Pak Musa. Ia membaca pelan. Matanya tidak menangis, tapi hatinya kembali diam. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia berbisik, "Mungkin luka itu akhirnya mulai sembuh." Pagi itu, matahari terbit lebih lembut dari biasanya. Cahaya keemasannya menyentuh dahan-dahan pepohonan di pekarangan rumah Pak Musa. Udara segar dan angin yang mengalir pelan membuat suasana terasa damai. Rina tengah menyapu halaman saat suara motor berhenti di depan pagar. Ia mendongak pelan, melihat seorang pria turun dari motor dengan langkah ragu. Wajah itu sudah lama tak ia lihat, tapi ia mengenalinya seketika. Reza. Wajahnya pucat, tubuhnya lebih kurus, dan sorot matanya seperti seseorang yang sudah melewati malam-malam tanpa tidur dan hari-hari tanpa harapan. Ia berdiri di luar pagar. Tak berani masuk. Tak berani bicara lebih dulu. Rina berhenti menyapu. Hening membungkus suasana. Burung-burung di atas pohon bahkan ikut diam. Akhirnya, Reza membuka suara. "Aku cuma ingin mengembalikan ini," katanya, sambil mengeluarkan cincin kawin dari kantong kecil di jaketnya. Ia menggenggamnya erat, lalu meletakkannya di atas pagar kayu. "Aku nggak minta apa-apa. Aku tahu aku nggak pantas. Aku datang cuma untuk mengembalikan bagian dari hidupmu yang pernah aku hancurkan."
Rina menatap cincin itu lama, lalu perlahan melangkah mendekat. Tapi bukan untuk mengambilnya, melainkan hanya untuk berdiri di seberangnya. Memastikan jarak tetap terjaga, meski luka perlahan mulai mengering. "Terima kasih sudah datang," ucap Rina lirih. Reza mengangguk. Matanya basah. Rina melanjutkan, "Aku baca suratmu. Dan aku senang kamu jujur. Tapi aku sudah tidak ingin mengingat rasa yang dulu. Bukan karena benci, tapi karena aku sudah terlalu jauh berjalan untuk kembali." Reza menunduk dalam-dalam. Tangannya gemetar. Suaranya nyaris pecah saat berkata, Aku hanya ingin kamu bahagia, Rin. Aku juga ingin kamu bahagia, Za. Tapi bahagiaku bukan lagi bersama kamu." Hening lagi. Tak ada angin. Tak ada kata. Lalu Rina mendongak, menatap langit sebentar, lalu berkata pelan, seolah hanya untuk dirinya sendiri. "Dulu aku pikir rumah tangga adalah tempatku pulang. Tapi ternyata Allah punya rencana lain. Dan tempat pulang terbaik bukan pada seseorang, tapi pada hati yang utuh." Reza menggigit bibir, menahan tangis. "Aku pamit," katanya akhirnya. Ia berbalik, melangkah pelan ke arah motornya. Tapi sebelum naik, ia menoleh sekali lagi. "Rin, kalau suatu hari kamu butuh sesuatu, atau sekadar ingin tahu kabarku, aku akan selalu ada. Meskipun kamu nggak akan datang." Rina hanya tersenyum kecil. Senyum yang lembut, namun penuh keputusan. Reza menyalakan motor, lalu perlahan menghilang di tikungan. Debu jalanan yang berterbangan perlahan turun, seperti menghapus jejak yang pernah ia tinggalkan. Rina kembali menatap cincin di atas pagar. Ia mengambilnya, menatapnya sejenak, lalu menggenggam erat, menutup mata, dan berbisik pelan, "Ya Allah, jangan biarkan aku membenci. Karena yang paling aku takutkan adalah mencintai masa lalu yang salah." Lalu ia berjalan masuk, meninggalkan masa lalu di depan pagar, dan melanjutkan hidup dengan hati yang lebih lapang. Waktu terus berjalan. Musim pun berganti. Di rumah sederhana peninggalan Pak Musa, Rina kini menjadi pengelola utama distribusi hasil tani di pasar dan beberapa desa sekitarnya. Pak Musa yang sudah semakin sepuh mempercayakan seluruh urusan pada Rina, bahkan mencatat namanya dalam surat warisan sebagai satu-satunya penerus lahan, gudang, dan aset usaha. Bukan karena Rina memintanya, tapi karena Allah mengangkat derajat orang yang sabar. Meski dulu sempat dihinakan, kehidupan Rina perlahan berubah. Tapi dirinya tetap sama. Ia masih bangun sebelum subuh, masih menyapu sendiri halaman, dan masih menyiapkan teh hangat untuk para pekerja yang datang pagi-pagi. Ia memilih hidup sederhana, tak memamerkan apapun. Karena baginya, kekuatan terbesar bukan dari harta, tapi dari kemampuan memaafkan dan bangkit tanpa menginjak siapapun. Suatu hari, ia mengisi majelis kecil di musola kampung. Diminta oleh ibu-ibu sekitar yang kagum pada keteguhan hatinya. Di depan jamaah, ia bercerita, bukan untuk membuka aib masa lalu, tapi untuk memberi pelajaran. "Saya pernah difitnah, diikat, dipukul oleh keluarga sendiri. Saya pernah dijatuhkan, ditinggalkan, dan disalahkan untuk sesuatu yang tidak pernah saya lakukan. Tapi saya diam, bukan karena saya lemah, tapi karena saya yakin Allah nggak tidur." Para ibu terisak. Suasana hening. Beberapa anak muda yang duduk di belakang pun tampak menunduk dalam, meresapi. Kadang, yang harus kita lakukan saat dizalimi, bukan membalas, tapi bertahan. Karena waktu dan kebenaran akan berbicara, saat manusia memilih untuk membungkam. Usai majelis, beberapa orang datang menghampirinya. Ada yang minta pelukan, ada yang minta didoakan, ada yang hanya ingin menatap wajahnya dan berkata, "Terima kasih, Mbak Rina. Ceritamu menyentuh hati kami." Rina hanya tersenyum. Matanya hangat.
Tatapannya penuh keikhlasan. Di malam harinya, Rina kembali ke rumah. Di dalam kamar, ia membuka lemari dan menemukan kembali surat Reza yang dulu ia simpan. Ia membaca sekali lagi. Tapi kali ini, tidak dengan getir. Tidak dengan luka. Tapi dengan ketenangan. Ia melipatnya, menyimpannya kembali, lalu mematikan lampu. Sebelum tidur, ia duduk sebentar di sajadah, menatap langit-langit kamar, dan berdoa dalam diam. Ya Allah, Engkau izinkan aku jatuh, tapi Engkau juga ajari aku berdiri. Engkau tunjukkan bagaimana manusia bisa sekejam binatang, tapi Engkau juga tunjukkan bahwa Engkau tak pernah pergi. Rina menutup matanya dengan damai. Hatinya penuh syukur. Karena kini, hidupnya bukan lagi tentang pelarian dari masa lalu, tapi tentang perjalanan menuju ketenangan yang utuh. Dan bagi yang pernah menyakitinya, entah mereka masih hidup atau tidak, ia sudah tidak menyimpan dendam. Karena ia tahu, azab bukan urusan manusia, tapi memaafkan adalah pilihan yang mendewasakan jiwa.